Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton channel ini. Pada video kali ini akan diceritakan sebuah kisah tentang sosok Pocong Bu Marni yang menghantui warga desa. Ya, kisah Bu Marni ini kejadiannya belum terlalu lama. Menurutku cerita tentang sosok Pocong Bu Marni ini ya bisa dibilang seram ya, karena dia diangkat dari kisah nyata. Video tentang sosok Pocong Bu Marni akan dibagi menjadi dua segmen ya, atau dua video. Yang pertama dikemas dalam bentuk cerita seperti yang ada pada video ini. Yang kedua adalah video penelusuran ke makam Bu Marni dalam rangka untuk mengirim doa. Nah, video ekspedisi atau penelusuran ke kuburan Bu Marni bisa kalian tonton pada link deskripsi di bawah ya. Tapi sebelumnya kami memberikan disclaimer bahwa nama dan tempat akan disamarkan demi kebaikan semuanya ya. Karena bagaimanapun juga kisah ini bakal berpotensi untuk mencemarkan nama baik semua tokoh yang disebutkan jika namanya tidak disamarkan. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Bu Marni adalah seorang pedagang buah yang cukup sukses. Sedangkan suaminya yang bernama Pak Mardi adalah seorang PNS atau pegawai negeri sipil. Jadi pasangan Pak Mardi dan Bu Marni ini dikaruniai dua orang anak. Satu laki-laki dan satunya lagi perempuan. Kedua anaknya itu masih bersekolah ya di bangku SMA. Dan yang satunya di bangku SMP. Jadi dapat dikatakan bahwa keluarga Bu Marni ini adalah keluarga yang cukup terpandang di desanya. Ya, bagaimana tidak? Pak Mardi, suami Bu Marni, dapat dibilang mempunyai jabatan yang cukup tinggi di tempatnya bekerja. Sedangkan Bu Marni sendiri adalah seorang pedagang yang tergolong sukses. Namun kesuksesan materi yang dimiliki oleh Bu Marni dan Pak Mardi ini rupa-rupanya tidak membuat Bu Marni sendiri puas dengan apa yang selama ini diperoleh. Lalu terbersit di pikiran Bu Marni untuk menambah pundi-pundi kekayaan dengan cara meminjamkan uang tapi dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, peluang usaha ini ditangkap oleh Bu Marni karena dia melihat kondisi tetangga-tetangga di desanya yang dapat dibilang secara ekonomi masih banyak yang kesusahan. Seiring dengan berlalunya waktu, usaha pinjaman yang dilakukan Bu Marni pelan tapi pasti menanjak naik. Jadi intuisi bisnisnya memang cukup tajam ya. Banyak warga desa yang meminjam uang kepada Bu Marni karena terpaksa. Mereka sebetulnya tahu akibat yang diterima ketika meminjam uang di tempat Bu Marni. Ya, ini berarti mereka harus mengembalikan pinjaman tapi dengan bunga yang sangat tinggi, yang mencekik gitu. Namun rupanya mereka tidak punya pilihan lain ya, selain harus meminjam uang di tempat Bu Marni. Jadi diceritakan juga bahwa Bu Marni ini dapat dibilang bengis ya dalam menjalankan usahanya. Jadi siapa saja yang tidak bisa mengembalikan pinjaman tepat waktu, itu ya bakal menerima nasib. Barangnya atau apalah itu yang bisa disita ya disita untuk membayar hutang. Jadi praktek semacam ini memang membuat pundi-pundi kekayaan Bu Marni meningkat drastis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun sayang di balik bertambahnya kekayaan yang diperoleh Bu Marni itu, ada banyak tangis warga desa yang tercekik. Bu Marni bisa dibilang hidup makmur di atas penderitaan orang lain. Dan orang lain itu tidak lain dan tidak bukan adalah tetangga-tetangganya sendiri. Orang yang hidup
satu lingkungan atau satu desa dengan dia. Jadi ada seorang yang bernama Pak Marsudi. Pak Marsudi ini adalah salah satu peminjam uang dari Bu Marni. Suatu hari Pak Marsudi meminjam uang untuk keperluan anaknya yang harus dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Namun karena tidak ada yang mau meminjami beliau uang, Pak Marsudi terpaksa harus meminjam uang kepada Bu Marni. Akhirnya Pak Marsudi pun sepakat dengan syarat pinjaman yang diajukan oleh Bu Marni itu. Dia tahu sebetulnya akibat dari kesepakatan pinjaman itu. Namun Pak Marsudi tetap nekat ya, karena dia berpikir bahwa apapun ya akan dilakukan untuk keselamatan anaknya. Ya namun malang bagi Pak Marsudi. Anaknya yang kecelakaan itu akhirnya meninggal dunia setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit. Rupanya nasib naas yang menimpa Pak Marsudi ini tidak berhenti begitu saja. 3 bulan setelah kematian anaknya, Pak Marsudi harus melunasi hutangnya nih kepada Bu Marni yang memang sudah jatuh tempo. Pak Marsudi pun lantas bingung bagaimana cara dia mengembalikan hutangnya. Maklum, kondisi ekonomi Pak Marsudi dan keluarga ini memang serba berkekurangan lah. Dan hari itu pun akhirnya tiba. Pak Marsudi didatangi oleh utusan Bu Marni yang bernama Mas Dono. Kedatangan Mas Dono ke rumah Pak Marsudi, ya tentu saja dalam rangka menagih hutang. Pak Marsudi pun lalu menjadi sangat ketakutan dan salah tingkah karena didatangi Mas Dono. Pak Marsudi pun lantas menjadi sangat ketakutan dan salah tingkah karena didatangi Mas Dono. Ia tidak tahu harus ngomong apa, karena pada kenyataannya memang pada saat itu ia tidak punya uang untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Bu Marni. Akhirnya dengan nada yang keras, Mas Dono pun kemudian menghardik Pak Marsudi dan keluarga dengan cacian-cacian yang menyakitkan hati. Kalau kamu nggak punya kemampuan ngelunasin hutang, kenapa kamu ngutang segala sih? Dasar miskin kamu. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, hari ini hutangmu harus dilunasi. Kalau enggak, apa yang bisa dibawa dari rumah ini akan aku bawa. Demikian hardik Mas Dono. Pak Marsudi pun semakin terpojok oleh situasi. Ia merasa kecil nyalinya di hadapan Mas Dono yang dikenal sangar dan raja tega. Karena Pak Marsudi nggak bisa ngelunasin hutang, akhirnya Mas Dono pun singkat cerita ya mengambil apa yang bisa diambil dari rumah Pak Marsudi itu. Setelah Mas Dono pergi, Pak Marsudi dan istri pun menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib ya, yang seakan-akan tidak berpihak kepada mereka. Nah, kisah yang dialami Pak Marsudi ternyata juga dialami oleh beberapa warga desa yang lain. Mereka itu mengalami nasib yang serupa, yakni harus berhadapan dengan centeng Bu Marni yang bernama Mas Dono itu. Kelakuan Bu Marni lama-lama mengundang reaksi negatif dari warga desa. Namun meskipun begitu, mereka nggak berani mengutarakan secara terus terang atau langsung di depan Bu Marni karena takut. Ya bagaimanapun juga Bu Marni adalah sosok yang terpandang di desanya. Warga desa pun hanya berani ngomong di belakang aja. Sepak terjang Bu Marni semakin lama semakin tidak terkendali. Mungkin kisah yang paling naas adalah yang dialami oleh Pak Lukito. Sama halnya seperti Pak Marsudi, Pak Lukito juga hidup berkekurangan dan harus berurusan pinjam-meminjam uang dengan Bu Marni. Setelah hutangnya ditagih Mas Dono, Pak Lukito pun menghembuskan nafas terakhir karena serangan jantung.
Bu Marni ternyata tidak hanya melakukan pinjaman bunga tinggi kepada sesama warga desa aja. Ia pun melakukannya kepada teman-temannya sesama pedagang di pasar. Tidak hanya itu, ia juga melakukan teluh kepada salah satu saingan dagangnya yang bernama Pak Trimo. Jadi Pak Trimo ini adalah pedagang buah yang notabene lebih besar skalanya daripada Bu Marni. Pak Trimo dikenal ramah kepada para pembeli dan teman-temannya sesama pedagang di pasar. Nah, tentu saja keberadaan Pak Trimo mengganggu kelangsungan usaha Bu Marni. Bu Marni juga merasa iri ya, karena ia memulai usahanya lebih lama daripada Pak Trimo. Namun usaha Pak Trimo kok jauh lebih pesat perkembangannya daripada usaha yang selama ini ia rintis. Bu Marni kemudian mendatangi seorang dukun untuk mengguna-gunai usaha Pak Trimo. Usaha itu pun berhasil. Semakin lama usaha Pak Trimo semakin surut dan ia pun akhirnya jatuh bangkrut. Pak Trimo lantas sadar bahwa ada nih yang tidak beres pada usahanya. Namun sayang, ia terlambat menyadarinya. Pak Trimo singkat cerita kemudian ya tidak berdagang lagi di pasar. Kiosnya sudah dijual untuk menutup hutang kepada para pemasok dan bank. Pak Trimo kemudian merenungi kejadian-kejadian aneh yang menimpanya sebelum akhirnya dia jatuh bangkrut. Jadi beberapa bulan sebelumnya kios buahnya berangsur-angsur menjadi sepi. Para pembeli langganannya pun seolah-olah hanya melintas aja di depan kiosnya. Hal itu berlangsung cukup lama ya. Ia juga nggak habis pikir mengapa hal itu bisa terjadi. Hal aneh lainnya adalah stok buah dagangannya yang lekas membusuk. Hal ini tentu saja membuat Pak Trimo frustasi. Tapi ia tetap tidak sadar dan tidak menaruh curiga kepada siapapun. Pak Trimo kemudian mengingat beberapa kejadian yang dialaminya di masa lalu. Siang itu Pak Trimo melakukan rutinitas seperti biasanya. Kios buahnya tetap sepi. Namun kemudian datanglah seorang yang sudah berumur mendatangi kiosnya. Jadi pria ini bisa dikatakan pria yang cukup tua lah. Lalu pria itu menatapnya lekat-lekat seakan menyelidik. Mendapati hal ini sejenak membuat Pak Trimo nih merasa jengah. Lalu pria itu berkata supaya dirinya lebih mendekatkan diri kepada yang kuasa. Pak Trimo merasa aneh, kenapa orang yang baru aja ditemuinya tiba-tiba bilang seperti itu. Karena nggak enak hati ya Pak Trimo hanya mengiyakan aja perkataan pria tadi. Ternyata pria tadi tidak hanya datang satu kali aja. Dia datang berkali-kali dan selalu mengatakan hal yang sama, yaitu meminta dirinya untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa. Karena pria itu berkali-kali datang ke kiosnya, membuat dirinya penasaran dengan sosok sepuh itu. Dia pun lantas bertanya nama sosok pria tadi. Bapak tua itu kemudian mengenalkan dirinya sebagai Pak Wangun. Tersadar dari renungannya, Pak Trimo lantas berusaha mencari tentang siapa sosok Mbah Wangun itu. Pak Trimo lalu menghubungi beberapa kenalannya untuk bertanya tentang sosok Mbah Wangun. Banyak yang tidak mengetahui sosok Mbah Wangun hingga akhirnya ada salah satu temannya yang memberitahu kepadanya tentang sosok Mbah Wangun itu. Besoknya Pak Trimo pun mencari keberadaan Mbah Wangun dengan berbekal alamat yang diberikan oleh temannya. Setelah menemukan alamatnya, Pak Trimo pun dipersilakan masuk oleh Mbah Wangun. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Pak Trimo bertanya kepada Mbah Wangun perihal pesannya dahulu. Akhirnya Mbah Wangun berkata bahwa usaha Pak Trimo dikerjai seseorang yang berniat jahat kepadanya.
Beliau juga memberitahu Pak Trimo bahwa kiosnya dibuat tidak menarik untuk dikunjungi. Gak hanya itu, kios Pak Trimo pun seakan ditutupi aura jahat, sehingga para pengunjung pasar seakan-akan tidak mengetahui keberadaan kios Pak Trimo itu. Nah, setelah mengetahui informasi itu, Pak Trimo pun bertanya, siapa orang jahat yang telah ngerjain usahanya. Mbah Wangun tidak mau menjawab secara langsung. Ia hanya memberitahu bahwa orangnya adalah saingan bisnisnya yang tidak suka bisnisnya berkembang. Tidak hanya itu, Mbah Wangun kemudian menjelaskan panjang lebar tentang orang tersebut, tetapi enggak menyebutkan namanya. Akhirnya Pak Trimo pun menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah Bu Marni. Mbah Wangun kemudian memberi nasihat kepada Pak Trimo supaya dia bersabar. Ia berkata bahwa kemalangan yang diterima Pak Trimo pasti suatu saat nih akan diganti kebahagiaan apabila Pak Trimo tetap sabar dan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi setelah Pak Trimo jatuh bangkrut, Bu Marni seakan-akan tidak punya saingan bisnis lagi. Usaha berdagang buahnya semakin meningkat. Tidak hanya itu, bisnis pinjamannya pun juga semakin berkembang. Karena peminjamnya atau nasabahnya nih ya, tidak hanya warga satu desanya aja, tapi juga teman-temannya sesama pedagang di pasar. Namun kekayaan nih yang diperoleh Bu Marni ternyata membuat tingkah lakunya ini semakin lama semakin tidak terkendali. Karena ia merasa bahwa kekayaan keluarganya itu sebagian besar didapat dari usahanya. Bu Marni pun lantas menganggap kecil peran suaminya dalam keluarga. Dia mulai berani membantah dan mendurhakai suaminya. Nah, Pak Mardi, suami Bu Marni pun ya hanya bisa bersabar dengan tingkah istrinya yang semakin lama semakin ngelunjak. Tapi demi alasan keutuhan keluarga, Pak Mardi pun hanya bisa menerima aja perlakuan istrinya itu. Kabar yang tak sedap akhirnya menimpa Pak Mardi. Ia diberitahu oleh salah satu rekan kerjanya di kantor bahwa ia melihat Bu Marni bersama dengan seorang pria muda masuk ke sebuah hotel. Nah, kabar itu pun sontak membuat Pak Mardi kaget. Tapi ia seperti pria yang tak berdaya di depan istrinya. Pak Mardi juga tidak bereaksi apapun demi mendengar kabar itu. Baginya nih, yang penting rumah tangganya tetap utuh. Nah, begitulah sepak terjang Bu Marni. Dengan kekayaan materi yang berlimpah malah justru membuat perilakunya semakin tidak karuan. Hal itu bisa aja terjadi karena ia mungkin merasa tidak ada seorang pun yang berani menegurnya, bahkan suaminya sendiri. Tapi kekayaan yang diperoleh Bu Marni ternyata tidak bisa dinikmatinya dalam jangka waktu yang lama. Bu Marni divonis oleh dokter mengidap kanker stadium lanjut. Setahun setelah vonis tersebut, akhirnya Bu Marni pun meninggal dunia. Ada kejadian aneh pada saat Bu Marni hendak dikebumikan. Para penggali kubur harus bekerja ekstra keras karena mayat Bu Marni tidak kunjung bisa dimakamkan karena ukuran liang lahat yang terlalu kecil. Padahal biasanya hal ini tidak pernah terjadi. Mereka para penggali kubur pun harus menambah ukuran liang lahat sampai beberapa kali hingga akhirnya jasad Bu Marni bisa dikebumikan dengan sempurna. Kepergian Bu Marni tidak begitu disesali oleh tetangga-tetangganya karena sepak terjang di masa hidupnya yang dianggap kurang baik. Namun kepergian Bu Marni justru mendatangkan masalah baru bagi warga desa. Karena konon katanya arwah Bu Marni ini
bergentayangan mendatangi warga desa. Jadi salah satu warga yang pernah didatangi oleh sosok penampakan pocong Bu Marni ini adalah Pak Basori. Malam itu Pak Basori baru aja pulang nih dari luar kota karena ada urusan keluarga. Setelah masuk rumah ternyata Pak Basori nggak bisa tidur. Jam dinding pun sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dia merasa maaf ya kebelet pipis dan harus segera menuntaskan hajatnya. Jadi seperti banyak ditemui di pedesaan, kamar mandi Pak Basori itu terpisah dari rumah utama. Rumah Pak Basori terletak di ujung desa di mana jaraknya cukup jauh dengan tetangga sekitar. Pada saat dia keluar rumah menuju kamar mandi, Pak Basori mulai merasakan hal-hal yang aneh terjadi. Jadi tiba-tiba saja ia mencium bau busuk dan angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Seketika bulu kuduknya merinding tuh. Namun Pak Basori pertama sih cuek aja. Ia merasa bahwa ia tetap harus menuntaskan hajatnya yang sudah tak tertahankan lagi. Namun kejadian yang mengerikan itu pun terjadi. Pada saat Pak Basori selesai menuntaskan hajatnya, ia membuka pintu dan keluar dari kamar mandi. Tapi tiba-tiba ia terkejut dan hanya bisa bengong sejadi-jadinya ketika ia melihat sesosok penampakan pocong. Sosok itu terlihat sedang menangis dan mengeluarkan suara tangisan yang sangat menyayat hati. Sosok itu pun kemudian berjalan mendekat ke arah Pak Basori. Namun tetap Pak Basori tidak bisa berbuat apa-apa. Kakinya serasa berat dan lidahnya keluh gak bisa mengeluarkan kata-kata. Bersamaan dengan hadirnya sosok penampakan itu, tercium juga bau yang sangat busuk. Pemandangan yang ada di depannya sungguh membuat dirinya bergidik. Lalu sosok itu menangis dengan suara tangisan yang menyayat hati. Dalam tangisnya yang memilukan hati itu, pelan-pelan terdengar suara lirih. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Pak Basori pun tidak kuat menghadapi situasi itu. Lalu dia pun jatuh pingsan. Setelah siuman, dia pun lantas bercerita tentang apa yang baru aja dialaminya kepada istri dan anaknya. Mendengar ceritanya, anak istri Pak Basori pun merasa heran. Kenapa arwah Bu Marni ini mendatangi Pak Basori? Akhirnya Pak Basori pun bercerita bahwa semasa hidupnya ia pernah berurusan nih dengan Bu Marni. Jadi dia itu pernah dimarahi sama Bu Marni gara-gara dia mau meminjam uang tapi tidak jadi. Karena kesepakatan yang dibatalkan secara sepihak oleh Pak Basori itu, Bu Marni pun marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat Pak Basori sangat sakit hati. Jadi rupanya yang mengalami kejadian mistis berupa sosok penampakan Bu Marni tidak hanya Pak Basori aja. Banyak warga desa yang mengalami kejadian serupa. Contohnya lagi adalah kisah mistis yang dialami oleh Bu Marsidah. Jadi malam itu Bu Marsidah kembali ke rumah setelah pulang dari pengajian rutin ibu-ibu. Karena merasa ngantuk, maka Bu Marsidah tidur. Namun malam itu tidur Bu Marsidah rupanya tidak terasa begitu nyenyak. Ada seperti perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Akhirnya dia pun bangun pada saat jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Bu Marsidah pun berusaha untuk tidur lagi. Tapi ia tidak kunjung tidur juga. Lalu ia pergi ke dapur untuk minum. Ketika berada di dapur, perasaan Bu Marsidah semakin gak enak. Tiba-tiba aja pintu dapurnya diketuk dari luar. Jadi sebagai gambaran, di sebelah luar pintu dapur adalah kebun yang cukup luas milik keluarga Bu Marni.
Kebun tersebut ditanami pohon sengon yang sudah layak tebang. Jadi Bu Marsidah begitu mendengar ada suara ketukan pintu, dia mulai merasa deg-degan. Ia juga pelan-pelan merasakan sesuatu yang tidak beres sedang terjadi pada dirinya. Tapi antara rasa takut dan penasaran, akhirnya Bu Marsidah memutuskan untuk membuka pintu dapur. Tapi begitu pintu dibuka, ia tidak melihat apapun. Dengan rasa penasaran, ia pun keluar untuk mencari tahu siapa yang mengetuk pintu dapur tadi. Tapi sekali lagi Bu Marsidah tidak melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Ia pun lalu kembali lagi masuk ke rumah. Nah, begitu pintu dapur kembali dikunci, Bu Marsidah berniat kembali ke kamar. Tapi yang terjadi sungguh sangat mengejutkan. Begitu dia membalikan badan, tiba-tiba ia melihat sosok perempuan sedang berdiri kira-kira 3 meter di depannya. Sosok tersebut terlihat murung dengan tatapan mata kosong. Mendapati kejadian itu, Bu Marsidah hanya bisa kaget nih sejadi-jadinya. Tapi dia nggak tahu apa yang harus diperbuat. Untuk sekedar menjerit pun mulutnya berasa keluh. Lalu sosok itu kemudian menangis, terseduh-seduh dan mengucapkan maaf atas apa yang telah ia perbuat semasa hidup. Setelah mengucap kata maaf, sosok tersebut kemudian menghilang. Setelah kejadian itu, Bu Marsidah hanya bisa berdoa sambil menahan ketakutan yang luar biasa. Jadi cerita tentang sosok penampakan Bu Marni ini memang cukup seram. Tidak hanya Pak Basori dan Bu Marsidah aja yang mengalaminya. Cerita tentang sosok Bu Marni ini juga dialami oleh orang yang sebut saja namanya Pak Suryo ya. Jadi malam itu Pak Suryo pulang ke rumah agak malam karena harus lembur di kantor. Hari itu kebetulan istri dan anak Pak Suryo sedang berada di rumah orang tuanya karena bersamaan dengan libur sekolah. Sesampainya di rumah, Pak Suryo kemudian mandi lalu dilanjut makan malam. Karena merasa ngantuk, Pak Suryo lantas memutuskan untuk tidur aja. Cuaca malam itu memang menimbulkan hawa yang gerah. Hal itulah yang membuat Pak Suryo kurang nyenyak tidurnya. Ia kemudian terbangun pada pukul 12 malam. Pak Suryo lantas menuju dapur untuk minum. Setelah itu ia kembali lagi ke kamar. Pak Suryo tidak dapat melanjutkan tidurnya karena cuaca malam itu yang gak enak ya, gerah gitu. Ia pun lantas memutuskan menonton televisi. Jadi sedang asik-asiknya menonton TV, Pak Suryo nih lamat-lamat mendengar pintu ruang tamunya diketuk berulang-ulang. Dia tidak habis pikir mengapa di malam selarut ini ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Karena penasaran, ia lantas mengecek siapa gerangan yang mengetuk pintu rumahnya malam-malam begini. Pak Suryo merasa heran karena setelah pintu dibuka ternyata gak ada siapapun di luar. Dia lantas merasa jengkel mendapati hal itu. Dia membatin siapa pula nih orang yang mengisengi dirinya saat malam-malam begini. Dan hal itu terjadi berulang-ulang. Jadi ada suara pintu diketuk tapi saat dicek ternyata gak ada siapa-siapa. Hal ini membuat rasa jengkel Pak Suryo itu semakin bertambah. Dia akhirnya memutuskan untuk cuek aja jika pintu rumahnya diketuk-ketuk lagi. Malam pun semakin larut dan Pak Suryo masih belum juga merasa mengantuk. Karena merasa lapar, ia kemudian memutuskan untuk membuat mie instan. Bergegaslah Pak Suryo menuju dapur.
Tapi pada saat lampu dapur dinyalakan, Pak Suryo merasa kaget bukan kepalang. Karena tiba-tiba ia melihat sosok pocong penampakan Bu Marni berada di pojok dapur dengan wajah yang sangat pucat. Tidak hanya itu, tatapan matanya pun sangat dingin. Tidak lama berselang, sosok itu kemudian menangis menyayat hati. Pak Suryo merasa takut sekali mendapati kejadian itu. Tapi syukurlah beliau bisa menguasai diri. Dengan penuh ketakutan, Pak Suryo memberanikan diri bertanya, Wahai makhluk Allah, siapa kamu dan apa urusanmu? Tapi sosok itu tidak menjawab dan masih meneruskan tangisannya yang dirasa semakin pilu. Dengan masih penuh rasa takut, Pak Suryo lantas melafalkan doa. Tidak lama kemudian, penampakan sosok pocong itu pun menghilang. Pak Suryo yang masih terpaku kemudian mulai merasa lega karena sosok itu telah menghilang. Pak Suryo lantas mengucapkan puji syukur kepada Allah sambil beristighfar mohon ampun kepadanya. Kejadian yang dialami oleh Pak Suryo kemudian diceritakanlah kepada Pak Irawan. Pak Irawan ini kebetulan adalah suaminya Bu Marsidah. Mendengar cerita itu, Pak Irawan berkata bahwa istrinya pun pernah didatangi sosok pocong di rumahnya. Pak Suryo kemudian mengingat kejadian yang dialaminya di masa lalu. Dulu dia memang pernah berurusan dengan Bu Marni. Saat itu Bu Marni datang ke rumahnya karena urusan jual beli tanah. Pak Suryo yang sedianya akan menjual tanahnya kepada Bu Marni, tiba-tiba aja membatalkan kesepakatan. Jadi karena tidak terima dengan tindakannya, Bu Marni lalu mendatangi rumahnya dan memarahi dirinya tapi dengan kata-kata yang luar biasa kasar. Pak Suryo yang merasa bersalah pun tidak berani melawan. Apalagi pada saat itu Bu Marni datang ke rumah dengan mengajak Mas Dono centengnya, juru tagihnya. Nah kebetulan Pak Suryo dan Pak Marsudi ini masih saudaraan. Jadi suatu hari Pak Suryo bercerita kepada Pak Marsudi, saudaranya itu, tentang sosok penampakan Bu Marni. Pak Marsudi yang mendengar cerita itu pun lantas menjadi heran. Ya heran aja sih mengapa orang yang semasa hidupnya menyusahkan banyak orang, tapi setelah meninggal pun masih nyusahin juga. Pak Marsudi rupanya masih belum bisa nih melupakan pengalaman pahitnya berurusan dengan Bu Marni itu. Lalu dia pun curhat lah. Lantas Pak Suryo memberi nasihat nih kepada Pak Marsudi supaya melupakan aja dan memaafkan apa yang pernah dibuat Bu Marni kepadanya. Ya, Pak Marsudi hanya mengiyakan aja nasihat saudaranya itu. Ia lantas mengatakan bahwa semua yang berlalu, ya sudahlah biarlah berlalu. Yang penting arwah Bu Marni tidak mengganggunya lagi, kata Pak Marsudi. Pak Marsudi yang dulu pernah berurusan dengan Bu Marni tiba-tiba merasa agak khawatir juga kalau suatu ketika dia bakal didatangi oleh sosok pocong Bu Marni. Nah kekhawatirannya itu sialnya menjadi nyata. Sosok pocong Bu Marni yang menggembarkan itu akhirnya menghantui dirinya juga. Jadi ceritanya malam itu Pak Marsudi tengah pulang nih menuju rumahnya setelah menghadiri acara tangkapan wayang yang digelar salah satu warga di desanya. Pak Marsudi pulang larut malam karena waktu itu dalang yang membawakan lakon wayang adalah dalang favoritnya. Itu pun pertunjukan wayang sebetulnya masih belum selesai. Tapi Pak Marsudi harus pulang untuk istirahat karena besoknya ia harus bekerja. Jarak antara tempat pertunjukan wayang digelar dengan rumah Pak Marsudi dapat dibilang ya lumayan jauh lah. Jadi ia sebenarnya agak takut juga pulang sendirian. Apalagi Pak Marsudi harus melewati jalan sepi yang jaraknya dengan rumah penduduk terdekat bisa dibilang ya lumayan jauh lah. Namun Pak Marsudi tidak memperdulikan itu ya. Ia tetap harus pulang ke rumah dan beristirahat
untuk persiapan besok hari dia bekerja. Nah, untuk mengusir dinginnya malam itu, beliau lantas menyalakan sebatang rokok. Dengan langkah pelan, Pak Marsudi mengayunkan kaki menuju rumahnya. Namun pada saat ia melewati jalan yang cukup sepi, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Angin yang semula tenang kemudian pelan-pelan berhembus kencang. Tapi hawa hembusan angin itu agak berbeda. Pelan-pelan bulu kuduknya mulai meremang. Namun Pak Marsudi tetap tidak menghiraukan apa yang tengah dialaminya. Nah, ia pun kemudian tetap meneruskan langkahnya. Tapi kemudian terdengar ada suara pelan memanggilnya. Suara itu pun sontak membuat Pak Marsudi ketakutan dan kemudian memutuskan untuk berlari. Tapi dari jarak yang lumayan dekat, tiba-tiba ada sosok pocong berdiri di depannya. Melihat hal itu, Pak Marsudi semakin bertambah rasa takutnya. Ia kemudian berputar balik dan berlari semampunya. Tapi sosok pocong itu pun kembali menampakkan diri di depannya. Pak Marsudi kemudian berdiri kaku demi mendapati kejadian menyeramkan yang tengah menimpa dirinya itu. Namun Pak Marsudi berusaha untuk menata hati dengan mulai berdoa sebisanya. Dengan memberanikan diri, ia lantas bertanya kepada sosok pocong itu. Siapa kamu? Tanya Pak Marsudi kepada sosok di depannya itu. Mendapati pertanyaan Pak Marsudi, pocong itu tidak menjawab. Lantas sosok pocong itu pun menangis dengan suara tangisan yang menyayat hati. Pak Marsudi merasa berada di antara dua perasaan yang campur aduk nih. Jadi antara perasaan kasihan dan perasaan takut. Sosok pocong itu lalu menghentikan tangisnya dan dengan suara lirih berkata, Aku minta maaf. Aku minta maaf. Mendengar kata-kata permintaan maaf tersebut, Pak Marsudi pun lantas menjawab, Ya sudah, sekarang kembali ke alammu lagi. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja sosok itu menghilang. Kejadian itu pun membuat Pak Marsudi lega dan ia lantas melanjutkan perjalanannya kembali pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, ia langsung mengambil air wudhu dan kemudian dilanjutkan berdoa, mengirim doa kepada arwah Bu Marni. Teror pocong Bu Marni itu lantas menjadi perbincangan warga desa. Banyak orang yang merasa terganggu dengan adanya kabar itu. Mereka merasa takut jika dirinya lah yang kelak didatangi oleh sosok penampakan Bu Marni. Mereka juga tidak tahu harus berbuat apa karena warga desa juga merasa tidak enak hati dengan Pak Mardi, suami almarhumah Bu Marni. Hingga suatu hari Pak Kiai desa setempat meminta kepada warga desa untuk secara ikhlas memaafkan segala kesalahan yang diperbuat Bu Marni sewaktu beliau masih hidup dan mengirim doa kepada Bu Marni setelah sholat. Nah, konon katanya setelah itu gangguan-gangguan sosok pocong Bu Marni itu pun berangsur-angsur hilang. Tapi tapi tidak hilang sama sekali. Jadi 1 kali 2 kali dia masih sering menampakkan diri. Nah, demikian tadi kisah teror pocong Bu Marni. Semoga kisah ini dapat memberi pelajaran bagi kita semua bahwa memaafkan kesalahan orang yang telah meninggal adalah perbuatan yang sangat mulia. Oke, demikian tadi kisah sosok pocong Bu Marni. Semoga kalian terhibur. Oh ya, jangan lupa video penelusuran ke kuburan Bu Marni dapat kalian dapatkan pada link deskripsi di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.